Nah, memang dari sebuah peristiwa tadi, jelas kan peristiwanya kagetan maksudnya tiba-tiba no. Tiba-tiba. Yang jadi perhatian nomor satu itu adalah bagaimana respon yang dilakukan itu sebenarnya belajar menerima itu maksudnya responnya as-sabru itu inda sadmatil ula, jadi sabar itu ketika peristiwa yang pertama kalinya itu yang jadi titik penting. Jadi ketika misalnya ada yang meninggal atau misalnya dipindah tugas, diganti jabatan, nah itu respon pertamanya itu bagaimana itu yang Ditikung gitu. ditikung kawan gitu. Ditikung kawan gitu. Kawan juga soalnya punya penjahatnya. Nah itu yang pertamanya maksudnya pertamanya itu bagaimana? Responnya. Ya, jadi ketika misalnya meninggal itu kan Nabi mengultimatum jangan sampai jar Nabi mamuk-hamuk kata bahasa hadisnya itu mamuknya tuh merobek baju Ya, merobek nadi. itu Jangan ya. kan itu bunuh diri. Nah, Oke. itu. Nah, ada telepon pulang. Ada lagi ya. Oke. Kita akan kasih kesempatan lagi ya Ustaz, untuk nanti kita lanjutkan kembali ya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Silahkan Ya, Mbak silakan. Ratu ini. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iya. Taslim. Karena ini itu siang sedikit, hanya lain pulang. Berganti peran ya. Tinggi. Karakternya beda-beda. Sama ya. Oh ya sih kan. Kayak bunglon dong. Iya. Iya. Sedekah. Iya. Heeh. Ya tidak semua. Iya. Tidak semua, tapi kadang semuanya begitu. Enggak, suara kita kan mumpung ada temennya Mbak Ratu saya gitu ya. Iya. Ustadz Taslim kan lagi sendirian. Enggak kita keroy. Oh enggak, tapi tadi ada temennya, Bung Sadam ya. Nanti masuk lagi beliau. Iya. Baik. Iya. Iya, baik. Timbul lagi terkulai. Baik. Iya. 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 Oke. Iya. Iya. Baik. Oke. Iya. 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 Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Ratu, terima kasih yang juga sudah bersama ya. Kehilangan ya. Dan Iya. kita tampung dulu ya, Ustadz pagi Iya. ini pertanyaan Mbak Ratu tadi ada dua ini ya. Ada dua yang mengenai kehilangan ini, sikap kita ya seperti apa, karena jangankan untuk orang lain, diri Iya. kita pun ini kapan saja mau diambil begitu ya. Iya. Ya kita nggak punya kuasa begitu ya. Iya. Nah, yang kedua soal sayang nih. Bagaimana kalau kita menyayangi Ampun orang. lain? Iya. Nah, menyayangi kalau bukan berarti memiliki ya. Iya. Baik, ada lagi kita Iya. akan sapa kembali. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. halo. Iya, silakan. Iya, silakan.
nggih macam-macam. Nah, nah. Iya, baik, singkat saja Bung Cakrawala, silakan. Apa nih yang mau disampaikan? Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya, Iya, baik. Ya, nggih. iya. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, silakan ini Ustadz untuk menanggapi. Iya. Ada Bung Sadam tadi sudah sekilas juga ya. Jadi lanjutannya untuk Mbak Ratu dan Cakrawala Bintang. Silakan Ustadz. Iya. Tentang kehilangan. Nggih. Jadi kehilangan itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Tinggal kesiapan kita saat menghadapi hal tersebut itu. Makanya kita itu selalu berdoa kepada Allah itu supaya dikuatkan. Makanya kan ada doa misalnya ya apa nih? Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah kuatkan aku dalam agama dan ketaatan. Itu merupakan harapan supaya tetap bisa bertahan as-sabat. Nah, termasuk juga minta dikuatkan dalam menghadapi apapun, itu. Nah, kalau tadi pertanyaan acara tuh tadi mengenai hendak ampun orang itu kayak apa tuh Jar? Nah, misalnya ini sayang ampun orang kayak apa nih? Jadi perasaan Pinjam dulu boleh. kalau nyebarang bisa kan? Iya kan? Kalau nyebarang bisa. Kan sementara kita belum bisa beli kendaraan itu, tapi kita suka, kita sayang. Kita punya orang, punya tetangga, pinjam ya. Kalau Bawa ke pasar sebentar, iya. Ustaz. Nah, kalau itu bisa. Tapi kalau orang, nah Kalau orangnya mau gimana? jadi perasaan itu, perasaan apapun manusia itu tuh kadang mungkin kau ditahan. Kalau perasaan itu kan mungkin kau ditahan. Karena itu sendiri juga anugerah gitu ya. Iya. Karena kalau Iya. kita boleh pilih ya pilihnya yang enggak itu ya. Iya. Tapi memang kenapa harus dia? Iya, jadi perasaan itu spontanitas tuh nyata sudah. Nah, yang bisa diatur atau yang perlu kita perhatikan adalah respon terhadap perasaan tersebut. Jadi misalnya lah orang ini nah hendak si A nih hendak lawan si B, lakiannya nih hendak beneran biniannya nih. Tapi biniannya nih jadi bini orang dah. Kadang awal tuh kan kayak apa? Kadang kalau dia apa-apai dah. Kalau dia apa-apai kayak tuh. Kalau nya apa ngarannya lakian bebini, lalu ada binian lain hendak lawan lakian tadi. Tuh masih mungkin jadi istri kedua walaupun istri pertamanya atas sarik dah kata. Yo secara hukum fikih itu nah masih mungkin. Tapi bilanya lakian hendak lawan bini orang tuh kada kawa kecuali nang laki mati. Tuh Pisah gitu. iya atau pisah. Bila kan kada kawa mendoakan mati lah. Kada kawa kan
Itu kayak apa, Jar? Nah, kalaunya perasaan itu jelas kadang mungkin diatur, tapi sikap itu yang kalau diatur. Nah, makanya para para ulama itu merumuskan kriteria mati syahid. Jadi mati syahid itu ada 3 kategori. Ada syahid dunia akhirat, itu yang di medan peperangan, itu yang maksudnya jihad fisabilillah kayak Pangeran Antasari melawan Belanda, nah kayak itu. Lalu ada syahid dunia, nah, itu sama kayak yang syahid dunia akhirat juga, cuma ini umpat perang karena faktor dunia hendak dapat harta ganimah aja gitu. Oh, gitu. Nah lalu yang jauh kan. Silakan dilanjutkan. Ini. Lalu yang ketiga syahid akhirat. Nah syahid akhirat ini adalah yang meninggal karena berbagai macam sebab, dan syahid akhirat ini diperlakukan kayak orang meninggal biasa. Nah syahid akhirat ini kayak orang mati lamas, kayak orang keguguran bangunan, mati karena kebakaran tuh, termasuk nang meninggal karena karindangan. Tuh mati syahid akhirat Memang juga. ada sampai yang segitunya ya? Ada. Jadi ingat perasaannya tuh dibawanya sampai ke mati. Jadinya kadang berbuat mesum tuh. Jadi biasanya ini hendak lawan entah bini orang atau belum jadi siapa-siapa kayak itu nah. Cuma ini kada kawa kayak itu, kada kawa sampai tekaw ini kayak tuh. Lalu Mustahil memutuskan itu ya. kayak itu. Nah, Kayak sudah ya sudah lah begitu. kayak biar ya dah. Lagi nih, kayak. Kayak itu tetap ditahannya mesum kada kayak itu nah. Ada itu ditahannya Itu sakit juga ya? syahid akhirat. Oh, saya tahu. Sampai asalnya kada berbuat musuh macam-macam lah, kada nang apa-apa gitu, nah ditahaninya aja. Oh iya. Nah mungkin ngangkat ke dulu lah. Ya. Nggih. Sudah di menit ke-42 pukul 6 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, kita akan beri kesempatan untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung di 32526602. Kita masih bersama dengan Ustaz M. Taslimur Rahman LC MPD ya. Halo, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Jadi sabit itu kan tetapkan, bertahan. Jadikanlah bisa bertahan. Nah, Allahumma sabit qalbi ala dinika wa ta'atik, itu minta berdoa kepada Allah supaya bisa bertahan dalam menjalankan agama, dalam segala hal itu. Termasuk bisa bertahan itu kan ketika menghadapi ujian. Nah, kalaunya orang meninggal, kita mendoakan orang meninggal itu bisa bertahan, itu maksudnya ketika menghadapi siksa kubur atau menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Nah, itu sabitnya secara arti memang tetapkan, cuma tafsirannya dari sabit itu artinya bisa bertahan, ditakoni kau menjawab, nah itu nah. Jadi misalnya kayak orang anak ujian nih, orang anak ujian, kita mendoakan Allahumma sabithu, itu bahasanya supaya pas waktu ujian tuh kawa menjawab kayak itu nah. Itu yang dipilih kata-katanya, doanya tuh nah kayak itu. Jadi kawa bertahan, ibarat misalnya orang lagi tampil tuh misalnya Allahumma sabithu, bisa bertahan itu ya pas tampil itu bupandir lancar bagus kayak itu nah. Misalnya ada pertanyaan dari audiens kawa menanggapi, nah itu sabit juga gitu. Itu sabit yang di dalam doa tadi, jadi bisa bertahan tadi sesuai pekerjaannya. Kalau sebagai hamba kan bisa bertahan dalam menghadapi ujian gitu tadi. Tadi lalu kembali ke apa tadi, kehilangan. Nah, ketika ada orang apa nih, pokoknya menahan hatinya itu nah, perasaan itu kada kawa di apa-apai, cuma kada kawa di apa-apai tapi nya bisa menjaga diri itu nah, kada berbuat yang pina macam-macam, kada mesum, kada cek mesum, kada cabul, kada itu. Nah, sampainya meninggal karena perasaan itu.
Nah itu masuk syariat akhirat kan tuh, mati mati kerindangan gitu. Nah ini kayak itu ngalih banar tuh, yang kayak itu tuh ngalih banar dibawa sampai ke mati itu ngalih banar, tapi mati syariat akhirat karena memang mustahil kan, bisa karenanya beda beda status, yang biniannya misalnya Berbeda anak putri. keyakinan misalnya ya bisa ya. Bisa juga, bisa juga, bisa juga kena awak itu. Nah beda macam-macam bang tadi maunya kena awak tuh. Nah itu mulai awal dah merasa kehilangan dah, karena kada kau dia apa dah. Jadi memang ketika kita ada kejadian itu responnya itu yang nomor satunya tuh. Nah, eh, para sahabat itu sedih luar biasa ketika mereka harus hijrah ke Madinah. Wah, karena meninggalkan kota Makkah itu. Bahkan Nabi sendiri itu ketika beliau hijrah ke Madinah itu kan apa ngarannya nih? Sini meninggalkan kota Makkah itu kan secara sembunyi-sembunyi supaya kada tertangkap. Karena tertangkap dibunuh kan. Waktu Sidin meninggalkan kota Makkah itu kan Sidin Abu Bakar ujar Sidin, amun bahasa kita nih nah, sayangnya lah kota Makkah ini aku lahir di sini, ganal di sini gitu, meniti karir maksudnya mulai berdakwah di sini. Cuma terpaksa saya meninggalkan nah nih karena perintah Tuhan kayak itu nah. Paksa meninggalkan itu nah, sayangnya lawan kampung tuh nah. Tapi ada tujuan yang lebih Inggi, mulia nah gitu. terpaksa kayak itu. Bilal bin Rabah itu kan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sampai di Madinah itu kegenangan non Makkah. Kegenangan gitu nah. Jadi kada Bilal aja bang sahabat lain kayak itu juga. Garing. Garing tuh nah, garing. Pertama memang cuaca, lalu yang kedua perasaan hati meninggalkan kota Mekah yang rasa sayang bener non kota ini nah. Garingan tuh sahabat ini garingan. Makanya sampai Nabi berdoa tuh, Nabi ada doa khusus, eh, ya Allah berilah cinta kami kepada Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah. Kayak itu. Doanya. Iya doanya. Nah ini kayaknya bagus juga nih kesan orang yang apa ngarannya nih sudah parak dah, sudah ke KUA dah, Ya, sudah ke KUA, sudah mendaftar, sudah berbagi undangan, kada jadi, sudah kada jadi. Selama belum akad lah. Iya. Janur belum Belum melengkung melengkung. sekarang ya. Iya, kada jadi. Kada jadi, kada kawai nasib dasar tulisannya di Lauhul Mahfuz dasar lenang itu kayak itu nah kada jadi. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu Ustadz ya, boleh jadi takdir yang menimpa diri kita ini kayak seperti lampu kuning pengingat ya Ustadz, Iya. agar kita lebih banyak berkaca diri. Kadang kita hanya menyalahkan keluar begitu ya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus saya, kenapa tidak yang lain, orang sudah begini begitu ya. Iya. Tapi nggak jadi juga, kehilangan juga dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bisa dikatakan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan yang tengah menimpa kita ini sebetulnya adalah cermin untuk kita mengoreksi diri, begitu Ustaz? Apakah bisa seperti itu? Bisa juga tuh mengoreksi diri. Maksudnya Gagal lagi si ya kan? apa nih, anggaplah itu jalan hidup, karena rahasia kan, rahasia Tuhan itu. Karena kan di surah Al-Baqarah itu dipadahkan tuh, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu, Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Asa an takrahu syai'an. Jadi kita kadang apa nih kada ketujuh kayak itu nah kejadiannya kada senang tuh nah, sedih kayak itu nah. Tapi sekali tapi sekalinya itu nang bagus. Nah, kadang ada juga yang rasa ini yang bagus, padahal tuh kada baik. Allah sudah mengatur dah. Ya tadi rasa ini sejodohku benar dah. Pas diurus sudah pinaan kayak buntu tuh nah, aneh benar. Sudah mau urus ke kau ada foto prewedding dan macam-macam, maka kada jadi. Nah, itu berarti ada rahasianya tuh. Bisa yang ini bilanya tak kawin kayaknya bisa bakal yang terus, maka dicarikan yang lebih cocok ini kayak itu. Cuma ya tadi bisa macam-macam, apa ngarannya nih, bisa jadilah si A lawan si B nih lawas dah bahandakan dah tunangan ini pas para kawin terjadi. Nah sekalinya ada doa orang lain yang lebih ikhlas kayak itu,
yang lebih kena, Lebih kuat yang rupanya lebih doanya. kuat. Soalnya si A lawan si B ini sama-sama ada berdoanya, kayak yakin aja lawan kondisi ini kada dia berdoa sekalinya. Iya. Soalnya ada si C berdoa, mudahan ulun berjodoh lawan A ya. Doanya yang lebih kuat lagi sekalinya. Karena yang satu udah yakin duluan tapi Nah nggak ada itu usaha iya, yang lain ya. ada tahu kayak itu nah murah butilah itu lain, itu memang tulisannya sudah itu Oh. yang lebih cocok kayak itu nah. Berarti ada doa seseorang yang lebih kuat ya. Iya, jadi kadang ada rahasia Tuhan yang kita tuh dasar kada tahu kayak itu nah. Mungkin imbah kejadian, wah nyar tahu nih. Abah meninggal nih saya ini. Kan Nabi Muhammad itu lahir tuh sudah yatim. Umur 6 tahun Mama Sidin meninggal. Iya. Nah, salah satunya itu adalah hikmahnya itu nak supaya Nabi Muhammad ini bisa mandiri. Mandiri gitu, supaya bisa mandiri. Nah, jadi belajar untuk menerima ini harus selalu diasah itu supaya supaya kada takajut kayak itu nah. Karena ada juga orang yang apa ngarannya nih, hal sepele aja timbul itu yang kena benar. Misalnya yang apa nih, yang kakak nih lawan nang ading akrab benar, soalnya tiba-tiba nang ading ini terdulu kawin. Nah ading ini terdulu kawin, nah kakak ini bisa juga bisa kayak rasa kada dikawani lagi, kayak kehilangan kawan kayak itu nah. Padahal kan normal aja kayak itu, maksudnya kawin tuh nah. Cuma kayak di langkah itu kayak beban bener kadang kayak itu nah, kayak kehilangan ading tuh dah. Iya. Jadi Momen-momen Heeh. apa itu kayak rasa hilang gitu. Iya, nah Iya. Baik, lantas kalau sudah seperti ini, apapun bentuk kesedihannya, apapun bentuk kehilangannya, dan sebesar apapun rasa sayang kita, begitu Ustaz, untuk menyikapi hal ini agar kita tidak melakukan hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, adakah mungkin doa yang harus nantiasa kita amalkan, zikirnya atau apa, sebelum kita akhiri Ustaz, silakan. iya. Yang jelas itu kita minta kekuatan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan dalam agama dan ketaatan. Nah, itu salah satu doanya ya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu Setiap apa Ustaz? setiap selesai 5 waktu kah, terserah aja itu. Pilihan doanya kayak itu nah. Itu supaya bisa bertahan kayak itu nah. Kada mencong-mencong, kada yang pina macam-macam gitu. Iya. Nah, bilanya meninggal kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa nih? Ucapan zikir yang sekaligus doa, sekaligus penyadaran bahwasanya semuanya akan kembali kepada Allah kayak itu nah. Ya juga kayak itu. Ada juga yang doanya biasanya tuh doa bilanya pas sembahyang jenazah itu Allahumma abdilhu daran khairan min dari, gantikanlah rumahnya yang lebih baik. Kayak itu maksudnya rumah di alam barzakh tuh lebih baik daripada rumah di dunia. Juga saya mendoakan lawan juga yang keluarga ditinggalkan ini jadi siap juga kan. Nah itu nyata Bang, doa-doanya. Cuma kalau yang per kasusnya misalnya tadi ditinggalkan ayang kawin misalnya, nah itu apa ngarannya nih, minta dikuatkan beribadah itu nyata Allah sabit qalbi ala dini wa taatik, itu Bang yang nyata dulu kayak itu nah. Termasuk juga minta doa selamat dunia akhirat, masuk juga itu untuk apa nih, penjagaan tuh nah. kada perasaan hati itu nah kada kasih toko kemari supaya tetap bisa bertahan, karena ini nih murni perasaan gitu. Perasaan bisa mengatur perasaan, lalu tadi dari responnya tetap baik lah gitu. Baik, terima kasih untuk Ustadz M. Taslim Rahmat LC MPD yang sudah